Selamat siang, kami dari kelompok 13 dengan saya Nabil Hisyam dan Saya Ibnu Samir Al-Farizi. akan mempresentasikan pembangkit listrik tenaga sampah dari kelompok 13. Oke, baik. Saya akan menjadi moderator sementara. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang prinsip kerja. Prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga sampah adalah fasilitas yang mengkonversi sampah menjadi energi listrik melalui rangkaian proses yang kompleks dan terintegrasi. Pemanfaatan sampah untuk energi atau waste to energy telah banyak diterapkan terutama untuk pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga sampah dikenal sebagai PLTSA. Teknologi ini telah dikembangkan secara luas untuk menghasilkan energi listrik. Proses perubahan sampah menjadi energi listrik umumnya dilakukan melalui pembakaran langsung atau melalui proses konversi lainnya. Terdapat 3 proses utama dalam konversi sampah menjadi energi. Yang pertama termodinamikal, yang kedua psikomikal, dan yang ketiga biochemical. Teknologi termodinamikal mencakup tereflection, plasma treatment, atau gas fiction yang menghasilkan bahan bakar padat atau cair. Teknologi psikomikal melibatkan extraction, menghasilkan bahan bakar cair, sedangkan teknologi biochemical seperti fermentasi serta anaerobic digestion atau AD menghasilkan bahan bakar gas. Untuk prinsip kerjanya seperti digambar, terdapat capit yang akan mengangkut sampah ke dalam boiler yang akan memanaskan air. Yang air akan diubah menjadi energi uap, dan energi uap akan diubah menjadi energi mekanik oleh turbin yang akan menggerakkan dinamo. Lupa aku nama. Setelah itu uap dari sampah yang terbakar akan dijadikan bahan bakar di sisi atas boiler. Penerapan PLTSA di Indonesia. Penerapan pembangkit listrik tenaga sampah di Indonesia merupakan langkah strategis pemerintah dalam menghadapi 2 permasalahan besar secara bersamaan, yaitu penumpukan sampah dan kebutuhan energi yang terus meningkat. Pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan proyek PLTSA secara serius sejak diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Melalui kebijakan ini, beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Solo, Makassar, dan Denpasar ditetapkan sebagai lokasi prioritas pengembangan PLTSA. Salah satu contoh sukses penerapan PLTSA di Indonesia adalah PLTSA Benowo di Surabaya yang bekerja sama dengan pihak swasta dan mengadopsi teknologi dari Jepang. Fasilitas ini mampu mengolah sampah hingga 1000 ton sampah per hari dan menghasilkan listrik sekitar 100 MW. PLTSA Benowo menjadi model proyek nasional karena berhasil mengintegrasikan pengolahan sampah perkotaan dengan produksi energi listrik secara berkelanjutan. Selain di Surabaya, beberapa kota lain juga melalui pengembangan proyek serupa seperti PLTSA Solo, Bekasi, meskipun sebagian besar masih dalam tahap konstruksi atau uji operasional. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibnu Samir. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan penerapan PLTSA di dunia. Baik, penerapan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA di dunia telah berkembang pesat dan menjadi salah satu solusi utama dalam pengolahan sampah perkotaan serta penyediaan energi terbarukan. Negara-negara maju seperti Jepang, Swedia, Jerman, dan Korea Selatan telah membuktikan bahwa teknologi konversi sampah menjadi energi waste to energy dapat dijalankan secara efisien, aman, dan ramah lingkungan. Penerapan PLTSA di negara tersebut tidak hanya berfungsi untuk mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA, tetapi juga menjadi bagian dari sistem energi nasional yang berkelanjutan.
Jepang merupakan salah satu pelopor utama dalam pengembangan PLTSA modern. Sejak tahun 1970-an, negara ini telah menjadikan teknologi insinerasi sampah sebagai bagian integral dari sistem pengelolaan limbah nasional. Lebih dari 70% sampah di perkotaan Jepang diolah melalui fasilitas PLTSA yang dilengkapi dengan sistem pengendali emisi berteknologi tinggi. Kota Tokyo, misalnya, memiliki puluhan fasilitas PLTSA yang mampu menghasilkan listrik dan panas untuk sistem pemanas listrik. Keberhasilan Jepang dalam menjalankan sistem ini sangat bergantung pada disiplin masyarakat dalam memilah sampah sejak dari sumbernya, serta dukungan kebijakan pemerintah yang konsisten. Baik, PLTSA juga memiliki kelemahan. Salah satunya yaitu membangun PLTSA ini membutuhkan modal awal yang besar, terutama untuk pembelian peralatan insinerasi, sistem penyaring emisi, serta teknologi pengolahan panas dan listrik. Biaya investasi bisa mencapai ratusan miliar rupiah per unit pembangkit, serta sulit diterapkan tanpa dukungan dana dari pemerintah atau kerjasama swasta. Meskipun volume sampah berkurang drastis, proses pembakaran masih menghasilkan abu sisa, fly ash, dan bottom ash yang mengandung logam berat berbahaya. Limbah ini harus ditangani secara khusus agar tidak mencemari tanah dan air. Kebijakan mengenai pengelolaan sampah PLTSA di Indonesia masih belum terkoordinasi dengan baik antara pemerintah pusat dan daerah. Masalah seperti izin lingkungan, harga jual listrik ke PLN, dan mekanisme pembiayaan sering memperlambat realisasi proyek PLTSA. Ya. Sekian kami lanjuti dengan Ridho Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Barokah dari kelompok 13. Materi pembangkit listrik tenaga sampah akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kelebihan PLTSA. Kelebihan PLTSA, penerapan energi from waste ini menghasilkan energi listrik sangat dibutuhkan untuk berbagai bidang usaha dan kehidupan. Saat ini mencanangkan pentingnya hemat energi serta berusaha mengembangkan pembangkit listrik dengan menggunakan energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga angin, kemudian tenaga surya, mikrohidro, dan lain sebagainya. Dari alternatif sumber energi seperti tenaga surya, angin, dan mikrohidro, sekarang sedang dicoba alternatif baru dengan menggunakan sampah organik sebagai sumber energi pembangkit listrik. Potensi energi yang akan dihasilkan tergantung dari volume sampah dan TPA yang tidak terlepas dengan peningkatan pertumbuhan penduduk. Dari hasil survei yang dilakukan pemerintah, terdapat sekitar 15 kota yang memiliki sampah dengan jumlah yang besar. Di antaranya DKI Jakarta dengan potensi sampah yang dapat mencapai 7.000 ton per hari. Kemudian dampak lingkungan dari penerapan PLTSA. Pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA memiliki dampak lingkungan yang bersifat ganda, yaitu dampak positif yang mendukung kelestarian lingkungan dan dampak negatif yang menimbulkan pencemaran apabila tidak dikelola dengan baik. Dampak positif PLTSA berperan besar dalam mengurangi jumlah timbunan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA. Melalui proses pembakaran terkontrol, volume sampah dapat berkurang hingga 70-90%. Sehingga memperpanjang umur TPA dan mengurangi resiko pencemaran tanah maupun air akibat rembesan. Selain itu, PLTSA juga membantu menekan emisi gas metana atau CH4
yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik di TPA. Gas metana merupakan salah satu gas rumah kaca dengan efek pemanasan global 25 kali lebih kuat dibanding karbon dioksida atau CO2. Dengan demikian, operasi PLTSA secara efektif berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon dan mendukung upaya mitigasi perubahan iklim global. Dampak lingkungan dari penerapan PLTSA, yaitu dampak negatif yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah potensi pencemaran udara akibat proses pembakaran. Jika sistem pengendalian emisi seperti strubber atau elektrostatik precipitator tidak bekerja optimal, maka dapat terbentuk gas berbahaya seperti dioksin, furan, karbon monoksida atau CO, sulfur dioksida atau SO2, nitrogen oksida atau NO2, serta partikula halus yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Selain itu, hasil pembakaran menghasilkan abu terbang atau fly ash dan abu dasar yang mengandung logam berat beracun seperti timbal atau Pb, kadmium atau Cd, dan merkuri atau Hg. Limbah ini termasuk kategori bahan berbahaya dan beracun dan harus dikelola secara khusus agar tidak mencemari tanah dan air tanah. Selain pencemaran udara dan limbah padat, PLTSA juga dapat menimbulkan dampak sosial dan lingkungan tambahan, seperti kebisingan dari mesin dan kendaraan pengangkut sampah, serta bau tidak sedap dari proses pembakaran jika sistem filtrasi tidak berguna. Penolakan masyarakat terhadap pembangunan PLTSA kerap terjadi karena kurangnya sosialisasi dan kekhawatiran akan risiko kesehatan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 13, tentang materi pembangkit listrik tenaga sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.